selamat datang di Lola Serba Serbi. Oke, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku seputar telinga Ocha anabulku yang ditumbuhin kutil atau semacam daging tumbuh yang tadinya kecil menjadi semakin besar dan akhirnya menjadi luka. Sebelumnya aku jelasin dulu kalau Ocha anabulku ini udah masuk usia senior 11 tahun dan seperti yang kalian lihat, kondisi kulit Ocha itu emang udah mulai banyak bermunculan semacam kutil-kutil kecil di badannya. Nah, ternyata nggak cuma di kulit badan Ocha. Suatu hari ketika aku nyisirin Ocha, aku nemuin kutil kecil numbuh di bagian telinganya Ocha. Nah, kalau di video ini udah berubah warna sedikit kehitaman ya. Tadinya itu kutil kecil berwarna agak pink, menyerupai daun telinga Ocha ini. Awalnya itu aku menyadarin kalau kutil di telinga Ocha itu semakin membesar dan berubah warna menjadi agak kehitaman menyerupai tai lalat. Tapi memang aku merasa ya nggak mengganggu Ocha karena Ocha nggak garuk-garuk, nggak kelihatan juga Ochanya merasa gatel atau sakit gara-gara itu. Nah, pernah ditanyakin ke dokter nggak? Pernah. Jadi ketika aku bawa Ocha vaksin, aku bertanya ke dokter dan menurut dokter itu bisa jadi karena faktor usia. Jadi waktu itu sekilas dilihat dokter ya masih oke lah gitu. Tapi kalau memang mau benar-benar mencari tahu, harus diambil dulu sampelnya, dicari tahu itu apa. Nah, aku itu tipikal orang yang gak mau terlalu memusingkan sesuatu yang menurut aku kalau memang dikatakan gak kenapa-napa selama aku rasa itu gak mengganggu aktivitas Ocha, gak bikin Ocha kesakitan, aku gak mau ambil stres kayak nakut-nakutin diri sendiri. Oh, ini kenapa ya? Harus buru-buru dioperasi nih. Nah, tapi ini beda-beda ya. Aku gak bilang kalian harus melakukan hal yang sama dengan aku. Tapi kalau aku prinsipnya seperti itu, selama nggak mengganggu ya udah nggak usah diganggu-ganggu gitu. So aku putusin untuk nggak terlalu memusingkannya lagi, tapi tetap setiap kali habis mandi aku biasain lah pakai cairan antiseptik. Well, Ocha beraktivitas kayak biasa, masih happy-happy aja kalau diajak main. Ya sampai suatu hari aku terus menyadarin ini kutilnya kok semakin hari semakin gede. Dan kayaknya gedenya tuh sampai seukuran ujung jari kelingking aku diameternya. Nah, meski memang aku nggak melihat ada tanda-tanda Ocha kesakitan, dan lagi-lagi aku berpikir, ya kalau memang nggak luka, nggak sakit, nggak berdarah, Ocha juga nggak garuk-garuk, ya kondisi Ocha juga sehat-sehat, kenapa aku harus memaksakan langsung dibuang? Nah, ini kayak berlangsung beberapa bulan ke depan sampai suatu ketika aku mendapatin kalau daging tumbuh di telinga Ocha itu basah waktu aku sisirin dia. Awalnya basahnya sedikit, jadi kalau kayak udah dibersihin nanti kering. Terus besoknya aku cek, basah lagi. Nah, ini tuh berlangsung sekitar sebulanan. Dan dengan kondisi seperti ini, Ocha itu masih yang kayak enjoy aja, nggak yang garuk-garuk terus itu enggak. Dan kalau aku bersihin juga Ochanya masih santai aja, relax. Nah, cuman aku temuin masalah baru. Telinga Ocha itu di bagian dalamnya mungkin karena radang atau apa itu banyak kotorannya, kotoran agak hitam terus berbau juga. Nah, jadi kayak menjadi satu gitu deh, telinga sebelahnya jadi kotor dan ada benjolan basahnya kan. Nah, aku masih yang mengira kok bisa begini, apa mungkin waktu akunya nggak lihat Ochanya garuk-garuk parah atau gimana. Bingung juga kenapa hari ini dibersihin udah kayak kering, besoknya basah lagi. Aku udah mulai khawatir karena aku pikir kalau basah-basah terus nggak sembuh-sembuh, takutnya nanti malah jadi infeksi kan. Jadi aku coba lihat lebih jeli lagi, aku coba ambil lampu meja tambahan buat lihat ada apa sih yang bikin benjolan telinga Ocha ini basah terus, kenapa kutilnya bisa jadi basah-basah kayak gini. Dan ternyata aku dapetin di sela bagian belakangnya benjolan atau kutilnya Ocha yang membesar itu, which is kalau kita lihat kasat mata itu nggak ada kelihatan apa-apa ya, karena memang dia itu di bagian belakang benjolannya itu ada kayak luka sayatan. Nah, ini tuh udah agak dalam, jadi kayak luka bonyok akibat benjolan yang terlalu besar dan terimpit ketika Ocha tidur posisi miring. Nah, ini tuh logikanya begitu sih ya. Dan aku langsung coba discuss ke beberapa teman dan finally aku langsung putusin buat bawa Ocha konsul besok paginya ke dokter hewan rekomendasi teman aku. Aku kayak stres banget, sedih banget pas lihat lukanya, merasa bersalah. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu, dan aku baru ngeh kalau ternyata ada luka di belakang benjolannya yang udah separah itu gitu. Tapi kayak aku berusaha tetap tenang sampai dengar langsung deh apa kata dokter besok. Aku bersihin luka benjolan atau kutil telinga Ocha di malam hari itu juga sebelum besok paginya aku bawa konsultasi supaya aku bisa nunjukin lebih jelas ke dokter gimana sih kondisi luka yang bikin kutil atau benjolan telinganya Ocha itu basah.